yang ku cari selama 5 tahun ternyata adalah bosku sendiri, pemilik hotel ini. Jadi Yuda juga alergi mawar? Pelukannya mengingatkan aku pada seseorang di masa lalu. Tapi siapa? Pantas aja setiap aku di dekat dia, rasanya familiar. Cincin itu benar-benar mirip sama cincin Nadine. Jangan-jangan dia tahu semuanya. Karena 5 tahun lalu, gara-gara kamu aku jadi kayak gini. Siapa dia? Kenapa aku merasa deket banget sama dia, tapi ngerasa asing juga secara bersamaan? Saya kan udah bilang, kantor kita ini tidak mempekerjakan janda anak satu. Sana pergi. Bu, saya mohon kasih saya kesempatan, Bu. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Di sini bukan playground tempat ngurus anak. Bawa anak kamu dan urus di rumah sendiri. Buang-buang waktu aja. Mama nggak bisa kerja gara-gara aku ya? Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu itu hadiah terindah buat hidup Mama, sayang. Jadi setelah cinta satu malam itu, lo cuma dikasih cincin yang gak berharga itu. Sama laki-laki yang gak penting. Semua laki-laki itu sama ya. Sama-sama brengsek. Dia suka main judi, main cewek. Miskin lagi. Berharga atau enggak aku nggak peduli. Karena ini tuh satu-satunya barang dari papanya Yuda. Justru kebahagiaan aku dapat itu jauh lebih banyak setelah kehadirannya Yuda. Yang paling penting sekarang aku harus cari kerjaan biar aku bisa menghidupi Yuda. Lo tuh nyadar gak sih? Cowok itu udah nyakitin lo. Dia udah ngambilin lo. Semua itu hilang dari lo. Bahkan pekerjaan lo sebagai asisten manajer. Gue tuh tolol atau gimana? Kehadiran Yuda di hidup aku tuh bukan penyesalan untuk aku. Yang paling penting sekarang aku harus cari kerjaan. Oh iya, ngomong-ngomong, Hotel Rosewood lagi ada loker tuh buat cleaning service. Gimana kalau kita ngelamar kerja di sana? Din, Nadine. Lo lihat nih, foto ini. Sedepresinya gue cari kerjaan, nggak cleaning service juga kali. Gue tuh pengen jadi istri orang kaya. Emang mimpi itu jangan ketinggian. Kontrakan aja belum dibayar. Kalau misalnya ngambil uang tabungan aku terus, yang ada kita makin susah, makin berat. Pantesan lo nggak kaya-kaya. Ekspektasi terlalu rendah. Pak Erik, sepertinya saya sudah menemukan perempuan yang Bapak Erik cari selama ini. Dan dia kayaknya sudah punya anak. Sejak pertemuan Bapak terakhir. Bawa saya ke sana. Saya akan bawa dia pulang. Kau nggak bisa nembak aku. Sakit si bunga kan keluar. Keluar. Ayo. Gina, jangan bawa bunganya ke situ.
Jangan gitu. Sayang, ngapain lu buang bunga gua, ha? Sabar ya, Mak ya. Bentar, tinggal bareng lu seenaknya sama gue. Ayo, sayang. Apalagi sih? Kalau ada barang lo yang ketinggalan, ambil aja sendiri. Ih, apaan sih? Lo bisa buka pintu kan? Gue tuh pengen jadi istri orang kaya. Dia? Bukannya dia Erik Wijaya yang tadi ada fotonya di majalah? Ngapain dia kesini? Pak Erik Wijaya? Jadi kamu perempuan 5 tahun yang lalu. Jadi benar kamu wanita 5 tahun yang lalu. Nggak mungkin. Apa benar itu kamu? Aku udah lama cariin kamu, Rik. Ma, siapa dia? Usir dia dari rumah aku. Sayang, jangan. Maaf ya. Dina udah lama ketemu sama ayahnya. Dan dia cuma ngucapin sesuai apa yang dia tonton. Maafin anak saya. Aku udah ninggalin mereka terlalu lama. Ini kartu buat kamu. Dan saya juga akan bawa kalian ke rumah saya sekarang. Saya nggak akan biarin kalian menderita lagi. Aku nggak akan tinggal di sini lagi. Aku pergi sama suami aku, Fiona. Cincin aku di mana? Ibu Nadine, kami ingin mengkonfirmasi bahwa Anda diundang untuk wawancara di Hotel Rosewood minggu depan. Terima kasih, Pak. Saya janji akan datang tepat waktu, Pak. Hotelnya mewah banget. Kalau nanti Mama jadi kerja di sini, Mama beliin mainan baru ya buat kamu. Jangan, Ma. Uangnya buat beli makan aja. Gak apa-apa, sayang.
Pagi, Bu. Fiona! Fiona, ini beneran kamu? Nadine, lo ngapain di sini? Aku kesini interview kerja. Fiona, kamu cantik banget. Aku sampai gak ngenalin loh. Dengar-dengar katanya kamu sekarang jadi istri CEO ya? Bener ya? Dia nggak seharusnya ada di hotel ini. Kalau Erik tahu, bisa-bisa hidup gue hancur gara-gara dia. Fiona, aku minta tolong bantu ya biar aku bisa kerja di sini. Kamu tahu kan, semenjak aku punya anak, aku banyak ditolak kerja. Mana uangku udah menipis buat bayar kontrakan. Kamu tahu nggak? Ini tuh Hotel Rosewood. Jadi kita nggak boleh sembarangan nerima karyawan gitu aja. Bu Nadine, saya Jason, SPV HRD di sini. Mari ikut saya ke ruang interview. Iya, Pak. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Dina tuh udah kangen banget loh pengen ketemu sama papanya. Sorry ya, emang akhir-akhir ini aku sibuk banget. Tapi aku udah janji kok buat main sama Dina. Oh ya, 5 tahun lalu aku ingat ada tanda lahir di dada kamu. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Tanda lahir? Apa maksudnya? Oh, tanda lahir itu ya? Iya sayang, waktu itu aku tuh insecure banget sama tanda lahirnya. Makanya aku melakukan operasi laser untuk buang tanda lahirnya. Serius? Iya. Oh ya, perempuan tadi siapa? Oh, perempuan tadi ya, perempuan itu cuman karyawan biasa kok yang mau interview. Udah diurus sama Jason kok. Oke, kalau gitu aku ke toilet dulu. Mama, aku mau ke toilet. Yaudah, Mama gak bisa nemenin. Mama lagi isi formulir interview. Kamu bisa sendiri kan? Tahu kan toiletnya di mana? Ya udah, kamu hati-hati ya. Jangan lari-larian. Yaudah, sini. Kamu nggak diterima, pergi sekarang. Semua orang di kantor ini tahu kalau saya alergi mawar. Tapi kenapa masih ada sabun yang mengandung mawar di sini? Ups, sabunnya ada bunga. Untung aku pintar udah bisa baca. Kalau enggak, aku pasti alergi. Kenapa Om ngikutin gerakan aku? Om nggak ngikutin gerakan kamu? Emang kayak gini? Ya, jangan kamu ya yang ngikutin Om. Gak mungkin, aku udah begini dari aku kecil. Kenapa aku ngerasa akrab banget sama anak ini? Malah sama anak sendiri nggak seakrab ini. Oh ya, kamu ngapain di sini sendiri? Mama di mana? Sama aku lagi interview kerja, gak terus ya Om? Ya udah, kalau gitu Om sekalian antar kamu ke Mama ya. Oke. Tapi kan saya belum diinterview, Pak.
Kenapa saya bisa nggak diterima? Karena semuanya gue yang ngatur di hotel ini. Fiona, apa maksud kamu? Kita kan udah temenan lama. Dan kamu juga udah bilang mau bantu aku. Gue ini istri pemilik hotel ini. Hotel ini bukan panti asuhan yang bisa nerima orang beranak satu dan janda beranak satu di hotel ini. Nggak bisa. Fiona, kamu gak inget? Kita pernah ngerasain susah bareng selama hidup di kontrakan. Lo denger ya? Baju yang lo pakai ini gak layak lo bawa masuk ke dalam hotel ini. Bahkan lo gak pantas nginjakin kaki masuk ke dalam hotel ini. Bu, harusnya ibu sadar diri. Penampilan kayak gini, mau ngelamar di resort. Hah? Mending ibu pergi dari sini, atau saya panggilkan security. Fiona, aku mohon kasih aku kesempatan untuk aku kerja di sini. Aku rela kerja apa aja yang penting halal. Oh gitu. Kayaknya gue punya satu pekerjaan yang cocok deh buat lo. Sekarang juga lo sujud di depan kaki gue. Siapa tahu setelah lo sujud, gue bisa mempertimbangkan kalau ada pekerjaan lain yang cocok buat lo di sini. Sujud. Lo nggak mau sujud? Kalau lo nggak mau sujud, lo siap-siap aja ya. Lo bakal diusir dari kontrakan dan lo bakal jadi gembel selamanya. Gitu dong dari tadi, Kak. Apa yang kalian lakukan, hah? Ibu Dit. Siapa dia? Kenapa dia mau nolongin aku? Di sini bukan ajang untuk mempermalukan orang. Siapa yang suruh kalian ngelakuin ini, hah? Rick, kita cuma bercanda kok. Kamu jangan serius-serius banget ya. Enteng banget mulut kamu kalau ngomong ya. Kamu ini istri CEO. Dengan perlakuan kamu seperti tadi, kamu pikir nama baik saya tidak rusak? Jadi dia itu CEO Rosewood, suaminya Fiona. Terima kasih, Pak. Tapi saya mohon jangan diperpanjang. Saya nggak mau memperkeruh hubungan Bapak dan istri Bapak. Saya sebagai pemilik Hotel Rosewood tidak akan membiarkan kejadian ini terulang kembali. Tolong maafkan istri saya. Dan sebagai gantinya, kamu boleh bekerja di sini sebagai cleaning service. Apa-apaan kamu, Rick? Enggak. Aku nggak akan pernah terima. Ini tuh hotel bintang 6. Kamu jangan sembarangan rekrut orang masuk ke sini. Apalagi dia. Orang yang nggak kamu kenal sama sekali. Kencang nih mulut kamu. Saya nggak mau dengar kata-kata itu dari mulut kamu. Dan kamu, Jason, saya turunkan jabatan kamu sebagai staff HRD. Kamu ini apa-apaan sih, Rick? Aku ini istri kamu. Harusnya kamu tuh bela aku, bukan bela dia. Fiona, kamu jangan sesekali manfaatin nama saya. Di situasi apapun. Kalau sampai kejadian ini terulang kembali, saya mau kamu pergi dari rumah. Dan balikin cincin warisan keluarga Wijaya. Cincin? Fiona, cincin aku yang di rumah hilang. Kamu tahu gak cincin aku di mana? Heh, itu barang-barang lo ya. Jangan tanya-tanya sama gue. Sekarang kan lo udah terima sama suami gue. Lo kerja aja dengan benar. Sosok akrab sama gue.
Yuda? Yuda nggak apa-apa. Yuda ngapain main sendiri di sini? Mana Mama? Mama di situ. Pelukannya mengingatkan aku pada seseorang di masa lalu. Tapi siapa? Yeay. Mama, Om Erik keren banget kayak superhero bisa lindungin Mama. Aku mau Om Erik jadi pacar Mama. Maafin ya Pak, anak saya bercanda. Dan makasih sudah nolong saya. Kalau Om mau kasih makanan itu buat aku, nanti aku bantu dapetin hati Mama aku. Mas, tolong bawa semua makanan yang spesial di sini ya. Baik, Pak. Wah, Papa baik banget. Yuda, jangan sembarang panggil orang Papa. Tapi aku mau panggil dia Papa, dia ganteng kayak aku. Pak, maafin anak saya ya. Semenjak ditinggal ayahnya, dia jadi panggil semua orang Papa. Maafin ya Pak. Gak apa-apa Nadine. Namanya juga anak kecil. Ya udah, mending kita makan bareng ya. Yuk. Oh, nggak usah Pak. Saya masih mau lanjut kerja soalnya. Nadine, sekarang itu udah waktunya makan siang. Kamu gak kasihan sama Yuda? Yuda udah lapar loh dari tadi. Ini sekarang kita makan bareng ya. Yaudah Pak. Sini. Om suapin ya. Makan. Tapi Papa juga harus nyuapin Mama. Yuda, bukan kayak gitu. Belepotan. Sini ya. Aneh, kok aku nggak ngerasa canggung ya? Kenapa aku ngerasa ingin lebih dekat lagi sama dia? Ngapain kamu di sini? Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Ha? Sayang, sejak kita dipertemukan, kamu tuh sama sekali belum sentuh aku. Gimana kamu mau aku temenin kamu main game? Erik, kamu mau ngapain? Erik, lepas nih. Pergi kamu! Saya udah bilang sama kamu, gak ada yang boleh masuk kamar saya selain saya. Erik, sayang, Erik, Erik. Nadine, Pak Erik minta kamarnya dibersihkan sekarang. Oke, siap Pak.
Aku harus mulai dari mana dulu ya? Aku cek kamar mandi dulu deh.